Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran matematika kelas 11 bersama Ibu. Kita sudah masuk pada bab vektor part 3. Artinya kita sudah akhir bab vektor ini. Oke, yang baru datang nih Sobat Snagma 5 Paris yang baru masuk ke channel YouTube sekolah ini, jangan lupa untuk di-subscribe untuk kemajuan informasi pendidikan di sekolah kita. Ya, kita lanjut ya. Seperti biasa, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu kasih dulu nih satu motivasi. Dari semua hal, pengetahuan adalah hal paling baik karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri dan tidak dapat dihancurkan. Menurut siapa? Menurut Hitopadesa. Siapa sih itu? Nanti kalian searching sendiri, oke? Baiklah, sebelum masuk ke materi, kita review dulu sedikit ya. Vektor part 2 kemarin Ibu sudah bahas apa aja, diantaranya itu khususnya dimensi 2 ya. Ibu sudah bahas penjumlahan dan pengurangan 2 vektor, perkalian vektor dengan skalar, perkalian skalar 2 vektor. Ingat lagi ya, dibuka lagi catatan kalian. Oh iya, Ibu mengingatkan untuk materi ini seperti biasa kalian siapkan buku catatan kalian ya. Kita masuk ke vektor part 3, lebih tepatnya Ibu lebih memperdalam vektor pada dimensi 3. Ibu bagi menjadi ada 5 ya, ada 5 bagian. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan vektor pada ruang 3. Yang kedua perkalian vektor dengan skalar pada ruang 3. Yang ketiga perkalian skalar 2 vektor pada ruang 3. Yang keempat sudut 2 vektor pada ruang 3. Dan yang terakhir vektor tegak lurus atau vektor saling tegak lurus atau ortogonal pada ruang 3. Oke, kita bahas dulu yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Anak-anak, jadi gini ya, kalau kalian kemarin menyimak penjelasan Ibu pada vektor part 2, itu penjumlahan dan pengurangan vektor itu sudah dibahas, dan sebetulnya untuk ruang 2 maupun ruang 3 itu tidak ada bedanya. Hanya saja yang berbeda yang menambah adalah komponennya. Komponennya ini yang nambah menjadi 3 komponen. Seperti ini ya. Jika misalkan U dan V itu sebuah vektor, komponennya X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z3, maka berlaku penjumlahan dan pengurangan vektor sebagai berikut. Jadi nih, kalian Sobat Snagma, kalian tinggal menjumlahkan aja, kemarin Ibu bahas ya, menjumlahkan saja komponen-komponen yang seletak X1 dengan X2, Y1, Y2, Z1, Z3, begitu pun untuk pengurangan ya. Tinggal dikurangkan aja X1, X2, X1 dikurangkan X2, Y1 dikurangkan X2, Z1 dikurangkan Z2, begitu. Untuk contoh soalnya nanti Ibu sekaliguskan ya. Oh iya, kalau Ibu terlalu cepat kalian bisa playback atau nanti bisa nanya langsung ke Ibu ya. Kita masuk ke perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar ini pun nggak beda jauh dengan vektor di ruang 2. Hanya saja yang nambah adalah komponennya ada 3, itu aja ya. KA1, KA2, KA3 kemarin sudah dibahas. Biar nggak bingung nih, gimana kalau kita langsung lanjut aja ke contoh soal. Oke, misalkan vektor P, Q dan R. Ada berapa vektor? Ini Sobat Snagma ada 3. Ibu ditawarkan 3 vektor, masing-masing negatif 3, 2, negatif 1. Vektor Q 1, 4, negatif 3, dan vektor R negatif 1, negatif 5, 3. Tentukan. Yang pertama, vektor P ditambah 3. Oke. Yang kedua, tentukan vektor P dikurangkan dengan vektor Q. Yang ketiga, vektor P tambah vektor Q tambah vektor R. Jadi 3 vektor sekaligus kita jumlahkan. Yang D itu 3 vektor sekaligus dikurangkan. Yang ke E, nah oke. Ibu bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Ibu pakai warna apa ya? Ini hijau kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas soal nomor 1 dulu. P ditambah Q. Kan sudah seperti yang sudah Ibu bahas tadi. Kita kalau untuk menjumlahkan dan mengurangkan, tinggal dikurangkan aja nih si komponen-komponen yang seletak. Negatif 3,
ya, dengan 1, 2, dan 4, negatif 1 dan 3. Kita jumlahkan aja. Ibu langsung ya, negatif 3, 2, negatif 1 dijumlahkan dengan berapa nih? 1, 4, negatif 3. Oke, kita tinggal jumlahkan aja. Negatif 3 tambah 1 berapa? Negatif 2. 2 ditambah 4, 6. Negatif 1 ditambah negatif 3, hutang 1 hutang lagi, jadi nambah ya hutangnya, jadi negatif 4. Udah selesai, itu aja, gampang kan ya. Kita lanjut ke yang pengurangannya. Pengurangannya sama, negatif 3, 2, negatif 1 dikurangkan dengan 1, 4, negatif 3. Oke. Negatif 3 dikurangi 1, hutang 3, istilahnya lebih cepatnya gitu ya. Hutang 3 kita pinjam lagi 1, berarti nambah hutangnya negatif 4. 2 dikurangi 4, negatif 2, terus 1 dikurangi negatif 3, ini negatif ketemu negatif jadi plus. 1 tambah 3 berapa? Positif 4. Ini anak-anak sebetulnya simpel, cuman kalian harus diingat lagi operasi penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif. Itu harus diingat lagi, kalau nggak ingat walaupun simpel tapi nanti jadi ribet gitu ya. Oke, ini mudah ya. Kita lanjut ke bagian C. Bagian C ini 3 vektor dijumlahkan sekaligus. Oke, kita jumlahkan sekaligus ya. Negatif 3, 2, negatif 1 ditambah vektor Q-nya 1, 4, negatif 3 ditambah vektor R-nya negatif 1, negatif 5, positif 3. Kita jumlahkan. Negatif 3 tambah 1 berapa? Negatif 2. Negatif 2 ditambah negatif 1, negatif 3. 2 tambah 4, 6. 6 tambah negatif 5 berapa? Positif 1. Negatif 1 ditambah negatif 3, negatif 4 ya. Negatif 4 ditambah 3, hutang 4 tambah 3 berapa? Sisa hutang 1. Jadi isinya negatif 3, 1, dan negatif 1. Bisa dipahami? Bisa lah ya. Sekarang pengurangan 3 vektor sekaligus. Ini sama, kita tulis lagi aja ya biar jelas. Negatif 2, negatif 3, 2, negatif 1. Terus maaf ini kalau tulisannya terlalu bagus ya. 1, 4, negatif 3, kemudian negatif 1, negatif 5, positif 3, sama dengan negatif 3 dikurangi 1, negatif 4. Negatif 4 dikurangi negatif 1, ini sama aja dengan ini kan isinya negatif 4 ya. Negatif 4 negatif kali negatif positif. Positif 1. Jadi berapa? Negatif 3. 2 dikurangi 4, negatif 6. Negatif 6. Nih, Ibu bahas ya, negatif 6. Negatif ketemu negatif positif. Jadi negatif 6 tambah 5 berapa tuh? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1 dikurangi negatif 3. Berarti negatif 1 plus ya. Betul nggak? Kan negatif ketemu negatif yaitu positif. Jadi negatif 1 ditambah 3. Berapa? Negatif 1 tambah 3 positif 2. Ini hasilnya 2. 2 dikurangi 3. Berapa? Negatif 1. Tuh kan, ini kalian harus banyak-banyak mengingat lagi operasi bilangan bulat negatif dan positif. Kalau enggak, ini akan sedikit ribet. Ya, betul enggak? Ini penjumlahan pengurangan udah selesai. Sekarang untuk yang E, ini agak berbeda dengan 4 soal di atas. Kenapa? Karena ini aplikasi dari perkalian skalar dengan vektor 2P. Berarti artinya, ini juga udah dibahas sih sebetulnya di vektor ruang 2 kemarin. Cuman, bedanya ya ini ada pada dimensi 3. 2P berarti 2 dikali vektor P. Negatif 3, 2, negatif 1. Ditambah
3 Ki. Ki-nya 1, 4, negatif 3. Oke? Itu 2 kali negatif 3, negatif 6. 2 kali 2, 4. 2 kali min 1, negatif 2. Itu ditambah 3 kali 1 berapa? 3. 3 kali 4, 12. 3 kali negatif 3, negatif 9. Udah selesai belum? Belum. Karena ini butuh dijumlahkan. Negatif 6 ditambah 3 adalah negatif 3. 4 ditambah 12 adalah 16. Negatif 2 ditambah negatif 9. Hutang 2, hutang lagi 9 ya. Hutangnya bertambah, negatif 11. Udah selesai. Paham ya? Mudah-mudahan sih bisa diterima. Kalau ibu terlalu cepat, mohon di playback atau bisa tanya langsung di japrik ibu. Ini kalian tinggal screenshot soalnya yang kalian nggak paham, lalu tanyakan lagi ke ibu. Oh iya, ibu pun mau ngulang ya. Kalian dari soal yang A nih, soal yang A, coba ini kan A itu pertanyaannya P plus Q ya, vektor P plus vektor Q. Bila dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear, kalian lihat nih, tadi si P plus Q isinya kan negatif 2, 6, negatif 4 ya. Ini sekalian mengingat yang kemarin, bisa kita tuliskan sebagai, ini kan penulisannya secara vektor kolom ya. Kalau secara kombinasi linear tinggal begini, negatif 2i dot, ini negatif positif, positif 6j, terus ini berapa? Negatif 4k. Udah selesai. Ini mohon dicatat ya supaya mengingatkan, karena penulisan vektor itu kan ada beberapa macam. Ada vektor kolom, ada vektor baris, ada juga kalau dituliskan sebagai kombinasi linear. Ya, Bu, ini kenapa negatif? Karena tandanya negatif ya. Kenapa di sini positif? Karena ini tandanya positif. Negatif, negatif. Begitupun vektor-vektor B, C, D, dan E apabila dikombinasi linearkan sama seperti ini ya konsepnya. Oke, kita masuk ke kita masuk ke sini lagi, balik lagi. Perkalian skalar udah, kita masuk ke perkalian skalar 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor pada ruang 3. Pada dasarnya ini sama juga dengan vektor dimensi 2. Kalian ingat lagi ya, kalau dua buah skalar, kalau dua buah vektor dikalikan itu namanya perkalian skalar atau dot vektor ya, perkalian dot atau perkalian vektor A dot vektor B sama dengan kita kalikan elemen-elemen yang seletak. X1 dikali X2 ditambah Y1 ditambah Y2 ditambah Z1 tambah Z2. Nah, tapi ada sama dengan vektor ruang 2. Perkalian dot ini ada dua kondisi. Kalau yang atas ini kondisinya apabila tidak diketahui sudut. Yang kedua, apabila vektor A dan vektor B dia membentuk sebuah sudut tertentu yang dikatakan alfa, atau bisa alfa, bisa beta, bisa lain sebagainya. Maka perkalian skalar dua vektor adalah sebagai berikut. Sama juga sih rumusnya dengan yang kemarin. Vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus alfa. Ya, gimana sih? Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan hasil perkalian skalar dari vektor P 4i plus J plus 2k dan vektor Q negatif 2i plus 5J plus K. Oke, ini kira-kira kita menyelesaikannya seperti apa? Ya, yang pertama dulu,
soal yang nomor 1 dulu kita kerjakan. Oke, berarti vektor P dot vektor Q. Masih ingat ya? Ingat, yang harus kita lakukan adalah hanya cukup dengan mengalihkan elemen yang seletak 4i ya dengan negatif 2i. Berarti 4 dikali negatif 2 ditambah yang ini dengan ini kan, betul ya? 1, J itu artinya 1, berarti 1 dikali atau dot 5 ditambah 2 dot K, KT artinya 1. 4 kali negatif 2 berapa? Negatif 8 ditambah 5 ditambah 2. Negatif 8 tambah 5 berapa? 13. Negatif 8 tambah 5 itu negatif 3 ya. Ini hasilnya negatif 3. Negatif 3 tambah 2 berapa? Negatif 1. Koreksi bila ibu salah ya. Perhatikan lagi, ini memang operasi bilangan bulat negatifnya harus betul ya. Sekarang ini cukup mudah apabila si sudutnya tidak diketahui. Tapi apabila sudutnya sudah diketahui, itu lain hal. Beda lagi pengerjaannya. Contoh nomor 2. Jika vektor P, ya bisa kalian baca ya, dan vektor Q juga, dan sudut yang terbentuk oleh kedua vektor adalah 90 derajat. Nah, ini ada sudut yang terbentuk. Maka, kita harus menggunakan rumus yang mana? Yang ini nih, rumus yang P, kita ganti P kan, P dot Q sama dengan vektor P dikali vektor Q ya, dibagi salah bukan ya, salah, hapus dulu ya, bukan yang ini tapi yang panjang, panjang vektor P dikali panjang vektor Q sama dengan kosinus alfa. Alfanya berapa nih? Alfanya sama dengan 90 derajat. Kita tuliskan. Sekarang yang jadi masalah, panjang vektor P dan Q-nya sudah ada belum? Belum ada kan? Panjang vektor P dan Q-nya belum ada. Yang ada itu baru komponen vektor P dan komponen vektor Q. Kalian ingat lagi nih, mencari panjang vektor itu begini. Ingat lagi, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini di vektor part 1 ya, di vektor part 1 4 ya. 4 tambah 9 tambah 25 berapa nih? 4 tambah 9 berapa? 13 ya. 13 tambah 25 berapa? 13 tambah 25, 13 ditambah 25 itu berapa ini? 38. Akar 38 ada nggak? Bukan ada, maksudnya bisa diakarkan nggak? Bisa ditarik akar nggak? Nggak kan? Kalau tidak, dia merupakan bentuk akar, ya udah biarkan saja dulu. Kita lanjut mencari panjang vektor Q. Panjang vektor Q kita lakukan hal yang sama dengan yang atas ya. Akar komponennya 4 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah berapa ini? 2 kuadrat. Oke, berapa ini? 16 ditambah 36 ditambah 4. 36 tambah 4, 40 ya. 40 tambah 16 akar 56. Bisa kita tarik akar nggak? Kalau nggak bisa ya udah biarkan aja dulu ya. Kita biarkan aja dulu, kita langsung masukin aja ke sini.
Panjang vektor P dikali panjang vektor Q. Berarti akar 38 dikali akar 56 kosinus 90. Kosinus 90 itu berapa nih? Kosinus 90 itu berapa hasilnya? Berarti kalian harus ingat lagi nih tabel sudut-sudut istimewa. Lihat, kosinus, kalian perhatikan nilai kosinus tapi yang 90, nilainya berapa? 0. Berarti kita isikan di sini 0. Bisa dipahami ya? Nah, ini akar 38 kali akar 56 kali 0 jangan dihitung sih sebetulnya ya, karena berapapun yang dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Ini panjang vektor perkalian, hasil perkalian dari P dot vektor Q. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Kalau ini kalian kalau nggak ngerti tuh nanya, boleh di kolom komentar, boleh di japri, boleh dimanapun ya. Next ya, bisa dipahami. Kita lanjut ke part perkalian sudut dua pada sudut dua vektor pada ruang 3. Nah, sebetulnya ini nyambung dengan rumus yang tadi. Nyambung ya. Kalau tadi kan kita nyarinya si perkalian dotnya ya. Kalau tadi kita nyari si perkalian dotnya ini. Nah ini nih, tadi kan awalnya kayak gini nih. Awalnya kan kayak gini. Betul nggak? Betul ya. Awalnya kayak gini. Nah sekarang yang ditanyakan malah kosinusnya. Berarti dia berubah, dia pindah ke atas. A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Atau kita uraikan, kalau kita uraikan si A dot B ini kan perkaliannya begini ya uraiannya. Kemudian panjang vektor bisa kita hitung dengan mencari akar dari kuadrat komponen-komponennya. Langsung aja ke contoh ya. Nah, diketahui sudut vektor A dan vektor, aduh maaf ini salah ya, ini harusnya B. Ini harusnya B. Vektor B sama dengan negatif 1, 3, negatif 2 adalah alfa. Berapakah besarnya alfa? Nah ini langsung aja kita pakai yang tadi. Kosinus alfa sama dengan gitu ya, vektor A dot vektor B dibagi gitu ya, panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah karena A dot B nya belum dicari, maka kita uraikan 2 kali negatif 1, betul kan? Nih, 2 kali negatif 1 ditambah 1 kali 3. 1 kali 3 ditambah negatif 3 dikali negatif 2. 1 kali 3, terus negatif 3 kali negatif 2. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, kita langsung nyari panjang vektor. Langsung aja nih, biar sekaligus nih. Panjang vektor, tarik akarnya yang panjang ya. Komponen vektornya kita kuadratkan. 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Oke, ditambah berapa ini? Negatif 1 kuadrat, betul ya? Ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Kita hitung yang atas. 2 kali negatif 1 berapa? Negatif 2 ya. Negatif 2. Terus 1 kali 3, 3. Negatif 3 kali negatif 2 positif 6. Negatif 2 ditambah 3, 1. Tambah 6, tuh 7. Paham kan? Paham ya? Kemudian yang bawah nih, yang bawah. 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 tambah 1, 5. 5 ditambah berapa? 9? 4. 14 kan? 14. Oke. Ditambah
1 tambah 9 tambah 1 tambah 9 10 ya, 10 tambah 4 14 juga, ya kan? Ya kan? Betul nggak? Betul kan? Betul. 7 per ya. Nih kayaknya Ibu ada yang salah nih ya. Oh iya kan ini tadi tuh rumusnya dot ya. Ini kenapa jadi tambah? Ini harusnya dot juga. Ini perkalian juga dot ya. Berarti ini salah ya. Ini harusnya 7 per akar 14 kali akar 14 itu hilang akar. Sifatnya begitu kan ya. Ingat sifat akar A kali akar A sama dengan A. Betul? Ini sama dengan 1 per 2. Ini udah selesai belum? Belum. Karena yang ditanyakan adalah alpanya. Bukan cos tapi alfa. Untuk mencari alfa ya. Ini kita lanjut ke sini. Kosinus. Maaf. Untuk mencari alfa itu. Kita bisa lakukan dengan cara mencari antikos. Antikos dari mana? Antikos dari si hasil ini. Jadi ini kan baru, ini kalian perhatikan ini baru cos alfa. Yang kita cari adalah alfa. Alfa bisa kita cari dari mencari antikosinus dari hasilnya ini. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 per 2. Jadi caranya adalah kalian cari sudut berapa yang nilainya setengah. Sudut berapa yang nilai kosinusnya 1 per 2. Coba kalian perhatikan. Berapa nih? Betul, 60 derajat. Paham? Diulang sekali lagi. Untuk mencari nilai alfa bisa didapatkan dengan cara mencari antikosinus dari hasil tadi ngitung kita, yaitu 1 per 2. Sekarang kalian cari sudut berapa yang nilai kosinusnya adalah 1 per 2. Lihat. Ini setengah tapi bukan kosinus tapi sinus. Yang kita cari adalah kita fokusnya ke sini. Kita fokusnya ke kosinus. Ya, kita fokus ke kosinus. Sudut berapa yang nilainya setengah, kosinus setengah, yaitu sudut 60 derajat. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut tuh. Ya, ini tadi penjelasan yang rumus yang kita pakai berasal dari mana? Dari sini. Ya, betul ya. Ini salah nih. Ini harusnya dot. Dot ya. Oke, kita masuk ke bagian akhir. Paling akhir, vektor saling tegak lurus atau ortogonal. Jadi kedua vektor dikatakan saling tegak lurus apabila dia membentuk sebuah sudut. Sudutnya adalah apa? Ini siku-siku, artinya berarti 90 derajat. Ya. Vektor A dot B panjang vektor sama dengan panjang vektor A dot panjang vektor B dikali kosinus 90. Dan kita tahu kosinus 90 itu adalah nilainya 0. Sehingga A dot B sama dengan 0. Ini disebut sebagai vektor saling tegak lurus. Jadi kondisi di mana vektor itu ortogonal atau saling tegak lurus apabila hasil A dot B-nya sama dengan 0 atau sudut yang membentuknya adalah 90 derajat. Contoh ya. Bila vektor A 2i min 3j sama dengan M, K, dan D 1 tambah 4 min 5 adalah dua vektor yang saling tegak lurus, maka tentukan nilai M. Oke. A dot B karena saling ortogonal berarti dia harus memenuhi ini. A dot B sama dengan 0. Vektor A nya kita masukin 2 ya, kemudian berapa? Negatif 3, kemudian berapa? M. Justru itu yang belum dicari kan, yang mau kita cari. Kemudian vektor B nya I1 berarti 4 sama negatif 5 sama dengan 0. Bisa dipahami? Langkah selanjutnya kita lanjut ke sini karena nggak cukup nih. Kita kalikan 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 ditambah negatif 3 kali 4 dan ditambah M dikali negatif 5 sama dengan 0. Dari mana 0 ya? Ini 0. 2 kali 1 2 ya kan?
kemudian negatif 12, kemudian 5 kali M, negatif 5M sama dengan 0 ya. Kita lanjut, 2 tambah negatif 12 berapa? 2 tambah negatif 12 berapa? Negatif 10, ya kan? Dikurangi 5M sama dengan 0. Negatif 5M sama dengan negatif 10 ini kita pindah ruas ke bawah, ke kanan, maaf. Negatif berubah jadi positif 10, sehingga nilai M bisa kita hitung dengan cara 10 ya dibagi negatif 5 berapa? Negatif 2. Sudah kita dapatkan nilai M-nya sama dengan negatif 2. Bisa dipahami? Baik, ini udah selesai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa kita nanti lanjut ya kuis dan ulangan harian di Classroom. Bagi Sobat Snagma yang nggak punya kuota, ini jangan khawatir karena si slide-nya akan dibagikan secara luring ya, jadi bisa diakses tanpa menggunakan kuota. Kemudian apabila bermanfaat, jangan lupa si videonya kalian like dan share ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah pepatah ya. Bukan pepatah, nasihat dari R.A. Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jadi Sobat Snagma, di luar sana akan banyak sekali hal yang bisa menyulitkanmu. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah mengendalikan diri. Apa? Mengendalikan diri atas segala sikapmu. Karena dirimu lah yang benar-benar dapat menjatuhkan diri kamu sendiri. Jadi, tetap jaga sikap ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Sampai jumpa.